Saudara-saudariku, Bapak Ibu, para sahabat Yesus yang terkasih, umat di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Seyegan dan seluruh umat semuanya, marilah kita bersama-sama kembali merenungkan Sabda Tuhan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2018. Pada hari Senin Pekan Biasa yang ke-18 ini, marilah kita mendengarkan Sabda Tuhan dan kita mengawalinya dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menguatkan kami dengan sabda-Mu. Semoga sabda Tuhan Yesus yang mengajak kami untuk tidak takut sungguh menjadi dasar dalam perjalanan hidup kami. Terlebih di dalam menjalani hidup kami saat-saat ini, semoga iman kami semakin diteguhkan, sehingga walaupun di tengah terpaan badai, topan, ancaman bahaya, kami tetap berpegang teguh kepada Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus yang mewartakan kebenaran dan keselamatan, sehingga kami boleh untuk melangkah di jalan yang benar, memutuskan segala yang baik, dan menjadi orang bijaksana yang berguna bagi keselamatan sesama dan kelestarian semesta. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Kau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setiba di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawanya kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus, kiranya sabda Tuhan ini sangat tepat menggambarkan situasi kita saat ini. Ketika kita tengah dalam situasi yang terombang-ambing karena penyakit, karena ancaman virus, dan ketakutan itu seringkali tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru membuat kita jatuh tenggelam. Maka Yesus dengan jelas berpesan, janganlah takut, karena ketika
Jika orang tidak takut, maka ia akan mengetahui langkah ke depan yang paling tepat untuknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudariku, marilah kita pada saat-saat ini dengan penuh percaya menyerahkan diri kepada Kristus dan membuang ketakutan kita karena kita selalu berpegang kepadanya. Semoga kita semua dikuatkan karena berbicara untuk tidak takut itu mudah, tetapi melaksanakan untuk tidak benar-benar takut itu yang tidak mudah. Yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberanian adalah dengan tekun berdoa, dengan tekun selalu mendengarkan sabda Allah, dan dengan tekun memohon berkat kekuatannya. Sebagaimana Petrus yang akhirnya percaya akan Yesus, maka ia dikuatkan. Tetapi ketika ia tidak percaya dan ketakutan mulai menguasai dirinya, maka ia tenggelam. Semoga kita boleh memilih mana yang paling tepat, yakni selalu percaya bahwa Yesus menyertai dan ada di dekat kita, menolong kita dalam situasi apapun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tidak takut dan setia percaya pada Yesus yang senantiasa menyertai kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.